saksi yang lain ini mengatakan memang tidak ada tim diperiksa Jahasep Bulukumba. Cuma saudara sendiri sekarang yang ditanya ya, bahwa ada juga yang tadi kekurangan itu kenapa bisa lolos. Kalau betul-betul saudara melakukan evaluasi teknik secara detail. Iya. Tadi ada nama kontraktor lain yang disebut yang turut kasih uang ke Pokja. Iya. Yang pertama, fokus kami dahulu adalah Palampang Munte dengan anggaran dana DAK dan dana pemulihan ekonomi nasional. Itu kurang lebih 30 miliar, 35 miliar. Dari situ saja dulu kami mengetahui bahwa ada arahan dari gubernur kepada Sari Puji Astuti yang kemudian Sari Puji Astuti menindaklanjuti atau memanifestasikannya kepada Pokja. Pokja kemudian bekerja, memeriksa secara detail saingan-saingan atau rival-rival dari Cahaya Sepang Bulukumba. Alhasil Cahaya Sepang Bulukumba menjadi pemenang. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan tadi bahwa ada kontraktor-kontraktor yang juga menyerahkan. Nah, itu salah satu petunjuk bahwa ternyata bukan saja itu, ya dalam perkara lain pun atau dalam proyek lain pun, bukan dalam perkara lain ya, dalam proyek lain pun Pokja ada menerima pemberian uang. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Itu nanti saja. Nanti saja bahan dulu. Nah, kita belum tutup kemungkinan nih ada pendalaman-pendalaman di tempat-tempat lain. Ya, Pak, kalau tadi kan tidak secara spesifik di kalau kuasa hukum bilang tidak ada spesifik bahwa mengatakan bahwa namanya Nurdin Bapak itu Abdullah yang ya. dimaksud adalah Pak Nurdin itu. orang semua juga sudah tahu bahwa yang dimaksud gubernur pada saat itu adalah Nurdin Abdullah. Tidak ada orang lain selain Pak Nurdin Abdullah. Ya kan? Seperti itu. Jadi keyakinan KPK memang menuju ke Pak Ena, Pak Dit? Kami berdasarkan keterangan saksi, ya. Nanti kita tunggu keterangan dari Sari Puji Astuti, apakah memang mendapatkan arahan dari seorang gubernur untuk memenangkan Cahaya Sepang. Akan dipanggil juga Pak Ibu Sari lagi. Kami akan panggil Bu Sari. Pak, berarti Ibu Sari ini adalah penentu kemenangan Cahaya Sepang itu sendiri. Berdasarkan arahan. Saya tidak bilang menjadi penentu. Itu semua sudah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling kait mengait. Ya. Jadi semua punya peranan masing-masing. Meskipun tadi keterangannya agak beda-beda. Iya, walaupun agak beda-beda, tidak mungkin akan sampai titik koma itu sama. Ya. Tetapi kalau kita simpulkan bahwa memang benar ada arahan yang diterima Sari Puji Astuti dari seorang gubernur yang bernama Nurdin Abdullah. Dan kemudian apa yang disampaikan oleh Sari Puji Astuti itu kemudian dipraktekkan oleh Pokja dengan cara tadi saya sudah sebutkan, memeriksa secara detail berkas-berkas lelang dan kemudian PT Agung atau Cahaya Sepang Cahaya Sepang kemudian memenangkan proyek Palampang Munte dengan dua sumber dana. Satu dari dana PEN, kemudian yang kedua dari dana alokasi khusus. Apakah nantinya Ibu Sari akan dipanggil KPK atau hanya sebagai saksi? Mengenai apakah dia akan sebagai saksi, pasti dia sudah sebagai saksi. Ya kan? Dia sebagai saksi dalam berkas perkara itu sudah nyata-nyata. Ada peningkatan Nanti kita lihat. karena terlibat Itu langsung harus dalam proses berdasarkan pengaturan. kajian-kajian yang dalam. Tapi Lihat potensi saja untuk sama seperti posisi Edi Rahmat ada, Pak ya? lihat saja nanti. Nanti kita akan lihat dalam tuntutan, dalam kesimpulan kami, bagaimana kami tidak akan mencoba berkomentar lebih awal ya. Lihat semua, karena kami bekerja ini secara kolektif, kolegial. Pak, jadi praktis memang boleh disebut ya bahwa Bu Sari memang terlibat dalam proses pengaturan ini. Bu Sari terlibat, Pokja terlibat. Ya.
Kalau dalam undang-undang hukum korupsi Pak, itu seperti apa? Apakah berpotensi di tingkat Luas, kasusnya? itu luas, itu bukan untuk diwawancara, itu seminar Oh, iya. nanti kita buat. Itu seminar atau silahkan buka di warung kopi. Siap, Pak Asri, Kalau di siap. sini kemudian Anda menyimpulkan seperti itu, Siap. saya yang Iya. Pak Asri, saya suka jadi pemateri. terakhir Pak, soal Bagus di warung kopi. minggu depan Pak, siapa saksi-saksi yang dihadirkan? Tentunya kami tidak akan melakukan Hmm. Ya apa yang terjadi situ? Jadi yang sampaikan bahwa para pemuda ini kamu untuk melengkapi kesehatan. Jadi saudara saksi karena masih Ibu Sari. Ibu Sari yang menyatakan ini atensi Bapak, ini ada petunjuk dari Bapak. Nah, Bapak yang dimaksud ini yang kami dari kuasa hukum ini belum mendapatkan penjelasan yang tegas. Bapak yang dimaksud oleh Ibu Sari itu siapa? Makanya nanti di pertanyaan kami di sidang lanjutan ini yang kami. Kalau dari kita Pak, klien tak, apakah kita meyakini bahwa Bapak yang dimaksud oleh Bu Sari itu Pak Ena memang tidak terlibat di situ? Iya, Pak Ena sampai sekarang tidak tahu menahu, bukan tender seperti itu kan, dia tidak sampai ke sana. Itu tugas dengan Ibu Sari. Dia kan tidak mungkin, pekerjaan lain kan banyak, tidak mungkin dia terbaik sejauh itu. Sampai sekarang ini kan dari keterangan Pak Ena tidak terlibat dan tidak tahu menahu terkait dengan urusan tender, arahan dan sebagainya. Keterangan sementara seperti itu. Ya. Maksud terkait dengan keterangan Pokja ya, berkaitan dengan adanya proses lelang, tender dan sebagainya. Ya, informasi yang didapatkan dari keterangan tadi hanya terkait masalah adanya atensi dari Ibu Sari yang mengatasnamakan seseorang yang dipanggil Bapak. Dan itu sampai sekarang nanti di persidangan selanjutnya kan ada giliran kami bertanya juga untuk mengklarifikasi Bapak yang dimaksud itu siapa. Karena dari keterangan beberapa anggota Pokja ini berbeda-beda. Ada yang hanya menyampaikan bahwa sebatas kalimat titipan Bapak, kemudian ada menyampaikan bahwa ada arahan beliau, kemudian ada lagi kalimat ada atensi dari Bapak gitu, kalimat seperti itu. Jadi Bapak yang dipahami oleh Pokja ini mungkin kami akan elaborasi lagi dalam pemeriksaan setelah ini ya. Jadi nanti setelah persidangan aja. Saya ada keberatan sedikit karena terkait dengan posisi kita. Saksi kita itu yang punya kaitan dan relevansi yang kuat yaitu Agung Sucipto, Nurdin Abdullah, dan ajudan itu si siapa? Samsul Bahru. Jadi tiga saksi itu yang punya relevansi yang sangat erat kaitannya dengan. Karena yang pemberian uang itu ya tiga orang itu, ya, yang menyuruh ya, lewat perantara mereka itu yang dua orang. Jadi terkait dengan itu ya kami sangat keberatan kalau kami dalam posisi seperti begitu kalau virtual. Sementara kami dalam posisi yang ujungnya. Jadi mungkin kami akan nyatakan keberatan. Pak Yusuf, ini kan setelah ada saksi tadi, apakah bisa menarik kesimpulan bahwa Ibu Sari sebenarnya punya posisi yang sama dengan Pak Edi gitu Pak? Sama seperti, karena dalam hal dia yang mengambil inisiatif dan dia atas perintah yang diajukan oleh itu Nurdin Abdullah, dia menerima uang. Itu jelas kan? Seharusnya statusnya disamakan juga Pak ya? Harusnya sama. Masih kembali pada pokok perkara dia harus jadi tersangka. Jadi tetap banding dan tetap keberatan ya? Harus melakukan upaya untuk melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap siapa Sari Astuti. Poin kalau dia sidang tuh dia bicara sendiri.